Masih untuk khususnya terkait dengan paket satu, yang mana di situ saya dapat informasi bahwa ada beberapa tambang yang masih dipertanyakan terkait dengan legalitasnya. Namun hari ini sudah bisa kirim, bisa nyuplai gitu kan. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana bisa memberikan kontribusi yang namanya Pak Pajak itu pada daerah, macam disparitas atau pemerlakuan hukum yang tidak sama, sehingga seakan-akan ada fasilitas-fasilitas. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Kembali lagi bersama saya Fandi Maulana, tentunya di Sudut Pandang. Dan tema kali ini kita akan mengangkat problematika pembangunan tol Probowangi. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official, dewasa ini di daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sedang dibangun ruas jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi tahap 1 Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km. Pembangunan tahap 1 ini terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi, yaitu paket 1 Gendeng Keraksan, paket 2 Keraksan Paiton, dan paket 3 Paiton Besuki. Seperti kita ketahui, pembangunan infrastruktur jalan tol ini adalah bagian dari proyek strategis nasional atau PSN yang merupakan agenda pokok dalam pemerintahan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Tentunya dengan adanya pembangunan tol ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Namun begitu, dalam pelaksanaannya di lapangan juga tidak terlepas dari adanya kritikan masyarakat. Dan tentunya kritik membangun dari masyarakat pada umumnya adalah perwujudan peran serta masyarakat dalam turut mengawal jalannya program pemerintah. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi evaluasi dan analisis terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan dan membantu memperbaiki dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan tol Probowangi. Untuk mengupasnya lebih jauh, saat ini kami telah menghadirkan 2 tokoh aktivis di Probolinggo. Beliau adalah Bapak Bin Haudi dari Probolinggo Corruption Watch atau ProCW. Dan narasumber kita yang satunya adalah Bapak Zainal Abidin Fadilah dari Ketua Perisai Hutan. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nah, kita langsung ke Pak Bin Haudi ya. Bagaimana respon Anda terkait pembangunan tol Probowangi ini dan apa input atau output bagi masyarakat dan pemerintah daerah? Baik, terima kasih Mas Fandi. Kalau saya dari kemarin-kemarin sudah sering saya sampaikan bahwa saya secara pribadi saya sangat respect dan saya respon terhadap pembangunan jalan tol itu, dan saya sangat mendukung. Karena ini adalah bagian dari program nasional pemerintah pusat ya khususnya, yang mana tujuannya adalah untuk diantaranya adalah menaikkan per kapita ekonomi, terus kemudian juga adalah termasuk sarana untuk penunjang untuk menjadi negara yang maju. Karena begini, karena hari ini negara Indonesia masih pada kategori negara berkembang. Jadi segala apa yang menjadi bentuk dan usaha atau upaya selain dari peningkatan pembangunan manusianya juga didukung oleh faktor pembangunan infrastruktur yang lain yang tujuannya adalah untuk menjadi negara yang maju. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan persoalan bagaimana ini tentu yang berkaitan dengan pembangunan itu adalah ada dampak positif, ada dampak negatifnya dalam hal ini. Jadi terkait dengan persoalan input dan output untuk kepentingan daerah, yang mana di situ juga daerah
diberikan kewenangan yang namanya otonomi daerah untuk meningkatkan perekonomian di daerah dan kesejahteraan yang lain, maka kemudian menjadi keinginan bersama untuk mendukung pemerintah, program pusat dan daerah pasti juga akan merespon dan mendukung atas program-program terwujudnya program-program nasional tersebut. Nah, namun dalam hal ini tak kalah pentingnya yang mestinya juga daerah mestinya juga selain dari memberikan dukungan, akan tetapi daerah juga mempunyai kewenangan seperti yang saya sampaikan adalah masuk pada zona atau wilayah otonomi daerah tersebut, yang mana di situ daerah mestinya tidak hanya mendapatkan dampak dari adanya pembangunan infrastruktur tol ini, akan tetapi melibatkan pemerintah daerah untuk bisa dan mampu mensinergikan sehingga kemudian tercapai dan terwujud apa yang menjadi cita-cita dari bangsa kita, negara Indonesia. Yang jelas Kabupaten Probolinggo sendiri ini pemerintahan sudah berupaya melakukan percepatan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Bahkan untuk hal itu Pemkab Probolinggo telah membentuk Satgas Percepatan Investasi Peningkatan PAD. Pendapat Anda terkait hal itu? Apa ada masukan dari Anda agar upaya tersebut berjalan dengan sesuai harapan? Proyek strategis nasional atau tol ini itu diatur dalam Perpres 109 2020 terkait dengan program strategis nasional ini. Terus kemudian diberikan kewenangan yang namanya menteri, diatur dalam PP 42 2021 terkait dengan dukungan atau kemudahan untuk memproses atau mempercepat sehingga kemudian apa yang menjadi prosedur atau aturan-aturan itu diatur dalam PP 42 2021 tentang kemudahan terkait dengan persoalan administrasi dan legalitas hal-hal yang lain yang diatur di situ tentunya. Ya artinya apa? Ini sudah kompleks ya. Apa yang menjadi yang saya tambahkan ya dari tadi, mestinya yang namanya pembangunan itu baik pembangunan manusianya dan juga pembangunan infrastrukturnya ini harus selaras dan sejalan untuk seperti yang diucapkan menjadi cita-cita bangsa dan negara kita ini sehingga mempunyai daya saing terhadap negara-negara yang lain. Itu yang menjadi cita-cita kita bersama. Namun dalam hal ini seperti yang saya sampaikan itu tadi ya, ini paling tidak kisaran proyek ini berjalan. Pelaksanaan proyek ini kurang lebih sekitaran target adalah 2 tahun ya, 2 tahun sehingga kemudian nanti bisa menjadi ya katakanlah ini akan menjadi permanen ini. Cuman persoalan pembangunan ini sehingga kemudian bisa memberikan kontribusi kepada daerah. Saya sangat setuju dan respon terhadap apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah khususnya dalam membentuk Satgas peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah itu, yang mana ini adalah momen sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena saya mendengar beberapa informasi bahwa ada yang pasti kalau kebutuhan masalah tol ini terkait dengan persoalan pemenuhan kuota tambang ya, urukan dalam hal ini. Saya dengar informasi bahwa ada beberapa daerah khususnya di paket 1 yang di sini ini, mohon maaf ya, ini cuma hanya sebatas informasi, ada semacam disparitas atau pemberlakuan hukum yang tidak sama sehingga seakan-akan ada fasilitas-fasilitas yang berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa masih ada ya tambang ya, katakanlah belum, saya tidak menganggap bahwa ilegal di sini, akan tetapi masih belum secara syarat administrasi untuk dianggap legal itu. Terus kemudian untuk di paket 2. Di paket 2 ini saya melihat sendiri justru di situ pemenuhan atau kuota-kuota urukan itu ngambil pada wilayah lain. Bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada daerah ketika tambang atau tanah uruk itu ngambil pada wilayah luar? Sebenarnya pun begini, di wilayah khususnya baik paket 1, 2, dan 3 ini saya kira cukup khususnya untuk di Kabupaten Probolinggo, tidak perlu untuk mengambil pada wilayah-wilayah luar.
sehingga kemudian apa yang menjadi keinginan Satgas itu bisa tercapai ya, dalam konteks ya menaikkan pendapatan asli daerah dan juga melibatkan warga masyarakat sehingga menaikkan per kapita ekonomi khususnya di situ. Nah, ini kan begini, yang di paket 2 ya seperti yang saya sampaikan tadi, dari awal sih saya getol juga dengan menyoroti terkait dengan pemenuhan kuota di tol ini. Ya kenapa? Karena seperti yang saya bilang, dalam PP 42 itu sudah diberikan kemudahan untuk mengurus segala sesuatunya berkaitan dengan legalitas izin itu. Pemerintah daerah sudah juga memfasilitasi mestinya di situ. Ya kenapa? Sekarang sudah ada yang namanya SPIB ya. SPIB itu sudah izin penambangan dan batuan itu. Artinya tidak lagi kepada Pak Menteri sudah, kementerian terkait dengan persoalan perizinannya khusus untuk tol ya, khusus untuk tol, cukup pada provinsi saja terkait dengan bagian SDM ya tentunya itu. Nah, ini sudah merupakan gayung tersambut dari beberapa sektor khususnya dari pemerintah bahwa ini sudah diberikan fasilitas dan kemudahan. Nah, harusnya menurut saya coba diakomodir calon-calon penambang untuk wilayah khususnya baik paket 1, 2, dan 3 yang mana pemenuhan itu tidak ngambil pada wilayah luar, cukup di Kabupaten Probolinggo. Saya kira cukup ya, saya kira memenuhi lah untuk kepentingan tol. Saya tidak ngomong persoalan spesifikasi karena ini berkaitan dengan persoalan teknis ya. Ya artinya ini bukan pada wilayah atau keahlian saya untuk mengukur bahwa tanah uruk itu adalah sesuai dengan permintaan, sesuai dengan spesifikasinya. Saya tidak berbicara itu. Akan tetapi saya nilai dan saya anggap, saya lihat ini cukuplah untuk di Kabupaten Probolinggo ini terhadap pemenuhan. Berarti bisa saya tangkap kira-kira dengan adanya pemerintah daerah itu sudah membentuk Satgas, adanya Satgas, berarti dari Pak Binhur sendiri menginginkan atau berharap sekali bahwa tidak tebang pilih begitu ya Pak? Ya harapan saya untuk jadi tebang pilih, coba diakomodir. Ya, coba diakomodir, panggil, kita bisa duduk bersama gitu kan. Dari titik mana? Dari kawan-kawan misalkan pada wilayah paket 1 misalkan. Coba diarahkan, dianalisa bagaimana sesuai dengan petunjuk dan teknis pemenuhan dari tol itu sesuai dengan spesifikasinya misalkan. Nah, coba diakomodir, duduk bersama sehingga kemudian kita bisa bersinergi dan sehingga tercapai apa yang menjadi keinginan bersama. Ya, itu semua menjadi tujuan kita untuk PAD yang di pemerintah kabupaten sendiri. Nah, ini ada relevansinya dengan yang tadi nih Pak Binhur ya. Dalam proses pengerjaan tol ini, jalan tol ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan material yang bersumber dari komoditas pertambangan. Nah, khusus untuk ruas tol yang dibangun di titik lokasi di Kabupaten Probolinggo sendiri, baik itu paket 1, 2, dan 3, apa temuan Anda? Apakah material yang disuplai sudah mengikuti prosedur izin pembangunan, baik itu legalitas tambang atau hal yang lainnya? Ya, seperti yang saya sampaikan dari tadi Pak Yadi. Saya dengan informasi untuk khususnya terkait dengan paket 1, yang mana di situ saya dapat informasi bahwa ada beberapa tambang yang masih dipertanyakan terkait dengan legalitasnya. Namun hari ini sudah bisa kirim, bisa nyuplai gitu kan. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana bisa memberikan kontribusi yang namanya pajak itu pada daerah, itu satu. Kemudian yang kedua, yang untuk di wilayah atau paket 2 ini masih mengambil pada wilayah luar ya, khususnya wilayah Situbondo di luar kabupaten. Nah itu jadi seperti yang saya bilang, menjadi harapan agar supaya Satgas ini betul-betul bekerja dan turun. Coba diakomodir siapa calon-calon penambang itu, difasilitasi, dituntun terkait dengan persoalan administrasinya, apa kekurangannya, nanti kan bisa dibantu di situ. Itu menjadi harapan saya. Itu dari pihak aktivis ya. Baik pemerhati, kita akan nanti berbincang-bincang santai juga kepada ini pemerhati hutan, yang jelas ada Mas Zainal Arifin. Tentunya kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official
membangun peradaban bangsa. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, jangan lupa buat pemerhati di rumah untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda. Nah, kita akan ke narsum selanjutnya, Pak Zainul. Baik, kita yang jelas tadi sudah disampaikan beberapa oleh Bapak Bin Hadi. Kalau untuk Bapak Zainul sendiri, apa pendapat Anda terkait adanya pembangunan tol Probowangi ini kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih sama dengan Pak Bin Hadi, bahwasanya dengan adanya jalan tol ini adalah mempermudah akses dengan kuota pantura yang sudah tidak mencukupi. Mungkin ini adalah salah satu solusi. Cuman jangan sampai mengorbankan apa yang menjadi sumber daya alam sehingga itu dijadikan tumbal untuk percepatan proyek tol ini, sehingga merusak ekosistem ataupun ekologi yang ada di hutan. Itu yang kami cegah supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih luas. Dengan apa mencegahnya? Dengan kajian-kajian yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap ekosistem yang ada di situ. Yang jelas harus dikaji adalah ekosistemnya, bukan ekologinya. Kalau ekologinya pasti akan terjadi rekayasa di situ yang akan dilakukan oleh proyek tersebut. Tapi dari segi ekosistemnya, karena hutan yang akan dilalui oleh tol Probosuki itu adalah tempat endemiknya satwa liar, di mana satwa-satwa tersebut dilindungi oleh negara. Salah satu contohnya ada lutung Jawa, ada merak hijau, di situ juga ada tempatnya kijang, dan banyak lagi terenggiling dan burung-burung yang lain yang mendiami hutan yang ada di situ. Jadi saya harap ada kajian-kajian untuk mencegah kerusakan lebih luas atau merubah ekosistem yang ada di situ. Saya kira itu, Mas Pandi. Kira-kira selama ini ada temuan di lapangan mungkin terkait itu, terkait pengerusakan atau mungkin? Kalau untuk temuan awal-awal mungkin karena mungkin kita tidak terlalu mengawasi, terjadi kebakaran waktu itu, jadi sampah dari potongan proyek itu dibakar sehingga menimbulkan gangguan kepada masyarakat juga, karena itu berdekatan sama masyarakat. Yang kedua, kami berharap dari pembebasan lahan yang ada di hutan, seharusnya pembebasan tersebut, kalaupun ada penggantian lahan, itu tidak di tempat lain, Pak Fendi. Di tempat yang sama seharusnya. Karena hutan yang ada di sini ini tidak murni milik negara atau milik perhutani. Ada sebagian masyarakat. Kenapa tidak itu yang dibeli untuk mengantisipasi kerusakan yang dibikin dengan membuat solusi perbaikan di tempat ini juga. Karena habitat endemiknya itu di tempat ini, Pak Fendi, bukan di tempat lain. Saya berharap dari Jasa Marga, khususnya di pembebasan lahan, itu melakukan kajian baik secara ekosistem ataupun ekologi dengan membuat terobosan-terobosan yang sekiranya sumber daya alam ini tidak menjadi tumbal percepatan proyek atau kepuasan kita manusia untuk melalui jalan tol tersebut. Berarti harus ada win-win solution ya, tentunya ya. Harusnya. Nah, sebagai masyarakat, sebagai aktivis lingkungan sendiri, selama ini dikenal cukup intens sekali menyoroti pelaksanaan pembangunan tol Probowangi. Nah, khususnya yang ada di paket 3. Apa kira-kira teman-teman yang menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan proses penjalan tol tersebut? Untuk teman-teman, kami sudah memberikan referensi awal-awal kepada Jasa Marga sebagai penanggung jawab untuk memberikan sentuhan pemberitahuan kepada pekerja proyek. Di antaranya adalah tidak boleh membakar hutan atau sisa sampah. Itu sudah kita sampaikan. Dan alhamdulillah Jasa Marga pun sudah melakukan itu, tidak lagi membakar itu. Nomor 2, kita khawatir juga dengan pekerja tidak boleh ada perburuan satwa liar di situ. Karena kita tidak bisa mengontrol sampai ke lokasi pekerja tersebut karena memang akses itu sudah terlarang. Itu sudah masuk area proyek yang sekiranya kami sudah ada batasan untuk masuk ke situ. Itu juga perlu ditekankan kepada kontraktor untuk tidak lagi ada perburuan. Jadi selain itu harusnya juga dari pihak tol, ini sampai saat ini belum ada kajian yang spesifik terhadap perubahan perilaku dari hewan atau satwa liar tersebut. Karena habitatnya sudah mulai terganggu, sebagian kecil sudah dipakai untuk proyek tersebut, maka habitat atau rumahnya itu sudah terganggu dan hewan-hewan ini pasti akan menjadi tempat yang lain. Nah, tempat yang lain ini yang harus difasilitasi dengan supaya ada ekosistem yang direkayasa untuk hewan satwa liar ini betah yang ada di tempat itu, untuk tempat yang baru itu. Terkait habitat flora fauna tersebut, apa yang seharusnya dilakukan kira-kira terkait agar proses pengerjaan jalan tol ini tidak terdampak? Kami selama ini sebelum jauh ada rencana tol, kami sudah membuat kolam air minum satwa liar di situ untuk antisipasi musim kemarau. Jadi satwa liar itu
pasti minumnya di tempat itu. Karena apa kita bikin? Karena perburuan satwa liar. Karena kalau tidak dibuatkan tempat air minum, maka hewan-hewan tersebut mencari air minumnya ke arah barat di sumber mata air, dan itu perbatasan antara masyarakat dengan hutan. Disitulah terjadi konflik antara masyarakat dengan hewan yang akhirnya ujung-ujungnya adalah ditembak atau diburuan segala macam. Kami membuat kolam itu tujuannya itu. Nah, dengan adanya jalan tol ini, maka kolam ini sudah tidak berfungsi lagi. Terpotong oleh jalan tol, kami sudah menyarankan untuk dipindah ke arah selatan jalan tol supaya ini masih berfungsi dan digunakan oleh hewan tersebut. Cuman dari Jasa Marga menyarankan, bukan menyarankan, lama untuk berkomunikasi dengan kami. Kalaupun kami sudah jemput bola kepada mereka untuk bagaimana ke depannya tentang satwa ini. Jadi sudah ada rekomendasi, saya disuruh minta surat izin untuk pembuatan kolam yang baru kepada pihak perhutani. Ini akan kami laksanakan nanti. Saya berharap tidak hanya sekedar menunggu informasi dari kami, mereka pun juga harus ada interaktif dengan kita sebagai pemerhati lingkungan, dan kami sudah hampir 12 tahun di sini melakukan kegiatan tersebut untuk menjaga ekosistem yang ada di sini. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official, jadi Pak Zainal ini beliau sampai memikirkan terkait hewan itu minumnya di mana begitu ya. Kita akan lebih membahas lagi terkait akan ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nah, oke, kita lanjutkan. Dalam pelaksanaan pembangunan tol ini kita ketahui terdapat mainkon dan subkon di masing-masing paket atau ruas yang ada. Apakah pendapat dan masukan Anda terhadap keduanya? Ini dari Pak Bin Hur sendiri dulu, kira-kira. Terima kasih. Terkait dengan masalah tol ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Enol tadi, adalah user di sini adalah Jasa Marga. Terkait dengan konstruksinya atau bangunannya itu adalah seperti yang disampaikan Mas Pandi, ada beberapa mainkon baik di wilayah paket 1, terus kemudian paket 2 dan paket 3, yang mana ya di situ sudah melalui proses tender dan dipercaya oleh user, dalam hal ini adalah Jasa Marga. Cuman dalam hal ini beberapa minggu yang lalu sudah coba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pada mainkon. Secara etika saya sudah mencoba komunikasi, terus bahkan secara formal saya bersurat. Yang tujuannya apa? Ya kami mendukung terhadap percepatan proses pembangunan ini. Namun sampai detik ini saya ya sangat kecewa lah. Saya sangat kecewa sehingga kemudian ya diabaikan apa yang menjadi harapan. Padahal ini menjadi harapkan dan keinginan bersama. Jangan dianggap bahwa ini saya selalu mengkritisi yang tujuannya adalah menghambat dari percepatan proses pembangunan tol ini. Tidak seperti itu. Akan tetapi bagaimana secara normatif atau secara aturan ini tidak melanggar pada aturan, ya secara normatif. Terus kemudian secara etika kita juga tidak diskreditkan, bahkan secara kultur masyarakat juga tidak terpengaruh atau budaya-budaya. Nah itu yang mestinya kan harus kita pikirkan juga secara sosiologi gitu kan, masyarakat dari sekitar, tidak hanya melihat pada sektor pembangunan atau sektor ekonomi saja, tapi dari situ. Nah itu jadi kemudian di mainkon ini, salah satu mainkon khususnya di paket 2 ini, sampai hari ini tidak ada komunikasi seperti itu. Dianggap bahwa kami ini hanya sebatas mengkritisi, hanya dianggap publik ini menyatakan bahwa saya ini minta jatah dan lain sebagainya. Saya ini bukan preman dalam hal ini, gitu loh. Saya mencoba, ya saya kecewa tidak ada respon. Bahkan saya sudah bersurat kok. Bahkan rencana seperti ini saya akan memberikan kritikan yang agak pedas setelah ini. Soalnya apa? Gitu loh. Saya coba secara etika sudah saya sampaikan. Secara formal sudah saya ajukan itu kan. Apa? Sehingga kita sini bisa bersinergi gitu kan. Sehingga menjadi seperti yang saya bilang, ini bisa
tercapai apa yang menjadi tujuan-tujuan negara kita itu. Kalau dari sudut pandang seorang ketua perisai hutan sendiri, kira-kira? Sama sebenarnya, kalau kami dengan adanya tol ini kan sangat mendukung, tanpa harus menumbalkan, kalau judulnya kalau saya nih, kami mendukung dengan tol ini tanpa harus menumbalkan sumber daya alam yang khususnya di bidang ekologi ataupun ekosistem. Yang jelas kami akan tetap melakukan pengawasan apa yang sudah dilakukan proyek ini. Saya berharap kajian-kajian itu memang benar-benar dilakukan dan mendukung apa yang kami lakukan selama ini. Karena jauh sebelumnya kami sudah melakukan itu. Saya berharap dari kontraktor atau subkon atau midkon ataupun jasa marga adalah komunikasi, adalah kepedulian baik pemerhati ataupun pengusaha seperti apa yang disampaikan tadi. Kalau saya jelas, saya tidak mau bergerak di bidang pengusaha pertambangan segala macam. Saya tidak mau bicara tentang ranah itu. Saya murni konservasi yang selama ini kita lakukan. Karena jangan sampai ada statement kita melakukan hal seperti ini, ujung-ujungnya adalah minta kuota dan segala macam. Saya sudah hampir 12 tahun melakukan ini. Nanti kalau ada statement bahwasanya saya sebagai pemerhati bersuara terus ingin mendapatkan pekerjaan, ya itu yang kita hindari. Sebenarnya saya kurang mau tadi untuk melakukan seperti ini karena untuk menghindari statement itu. Tapi yang jelas, ekosistem yang ada di sini, saya berharap apa yang disampaikan Pak Bidut tadi menyinggung masalah pertambangan. Pertambangan memang seharusnya juga melihat dari sisi lingkungan juga, khususnya di daerah yang di sekitar sini. Jangan sampai pertambangan itu, karena itu memang menjadi komoditi untuk konsumsi proyek. Jadi ada hal-hal yang sifatnya menumbalkan lingkungan itu sehingga ekologinya juga membuat kerusakan. Mungkin sumber mata airnya nanti akan terganggu, entah yang lain lah, pasti ada dampak di situ. Oke, saya tertarik dengan penumbalan tersebut. Kira-kira selama ini ada yang ditumbalkan kira-kira? Kalau untuk saat ini, kalau penumbalan itu saya kira masih belum terjadi. Tapi ke depan, karena ini adalah sumber daya alam, ini adalah peluang bagi pengusaha-pengusaha. Jadi saya berharap jadi pengusaha itu adalah pengusaha yang memang benar-benar seimbang. Memikirkan lah ya. Antara dampak dan juga penghasilan. Jangan sampai hanya memikirkan dampak saja, terus sisi lingkungannya itu membuat kerusakan atau menyebabkan hal negatif. Salah satu mungkin contohnya, lahan itu tadinya bagus dikelola oleh masyarakat atau oleh petani, dibuatkan izin pertambangan dengan memberikan janji-janji bahwasanya ini akan kita tambang supaya nanti pertanian akan bagus segala macam. Nah, setelah itu siapa yang menjamin pertanian itu akan baik nantinya? Karena sudah mulai ada juga yang seperti itu. Jadi untuk lahan yang tidak produktif, oke lah, nggak ada masalah. Tapi untuk lahan-lahan yang produktif, ini juga perlu dicek kembali oleh dinas-dinas terkait bahwasanya jangan sampai petani ataupun lingkungan itu menjadi tumbal oleh pengusaha-pengusaha yang nantinya membuat kerusakan dengan janji-janji manis. Oke, jadi berharap sekali ya, jadi sesuatu yang problem-problem itu tidak terjadi. Closing statement dari Pak Binhud dulu nih. Jadi harapan saya yang pertama seperti yang disampaikan bahwa Satgas ya percepatan investasi dan pendapatan daerah itu ya betul-betul mensinergikan dengan masyarakat dan dengan pelaku-pelaku usaha. Artinya seperti yang disampaikan Pak Senol, jadi tidak hanya profit oriented di sini, akan tetapi ada semacam sosialnya juga harus kita pikirkan juga di situ. Jadi harapan saya Satgas ini betul-betul bekerja dan melibatkan elemen-elemen masyarakat, itu menjadi harapan saya. Dari Pak Zainal sendiri. Closing statement kalau dari kami, dari saya sendiri. Jadi saya tetap menghimbau kepada baik jasa marga sebagai penanggung jawab ataupun main kontraktor sebagai pemenang tender ataupun dengan pengusaha tambang, ayolah kita harus berpikir lebih mementingkan hal yang sifatnya bisa memberikan simbiosis atau saling menguntungkan. Jangan sampai hanya diuntungkan sebelah atau menjadi kerusakan sebelah. Jadi solusi itu memang cari yang terbaik yang sekiranya sama-sama berimbang dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Saya kira itu, Mas Fadli. Baik, itulah tadi ya bincang-bincang kita, bincang-bincang santai dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat dan juga aktivis lingkungan tentunya dari Ketua Perisai Hutan. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official, jangan tanyakan apa yang negara bisa lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara ini. John F. Kennedy. Bersama saya Fandi Maulana, terima kasih, sampai jumpa.